Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan menjelaskan tutorial dan cara pendaftaran akun CPNS tahun 2023 secara lengkap ya. Jadi kan kemarin kakak sudah membahas mengenai cara daftar di CPNS tahun 2023 cuma di tahun yang masih simulator ya, dan artian masih belum pasti. Nah, baru tadi malam ya jam 9 ya 9 WIB itu baru diumumkan bahwa untuk seleksi CPNS tahun 2023 dibuka, dan untuk pembuatan akun juga sudah bisa diakses. Akan tetapi ada beberapa masalah karena jaringan dan sebagainya. Nah, itu akan kakak bahas detail-detailnya supaya teman-teman tidak salah lagi untuk membuat akun di CPNS tahun 2023 ini. Nah, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, jadi kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai tutorial cara mendaftar akun di CPNS tahun 2023 atau simulatornya. Nah, jadi kita sekarang membahas cara pastinya web apa yang digunakan, bagaimana tata caranya dan sebagainya. Yang pertama teman-teman langsung saya ya ketik di Google-nya teman-teman, boleh Google, boleh Chrome dan sebagainya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, terserah, tapi kakak sarankan untuk menggunakan laptop. Tetapi kalau teman-teman punya laptop yang akses kameranya kurang bagus, kakak sarankan lebih bagus menggunakan HP yang kameranya lebih jernih, karena nanti di pembuatan akun ada swafoto yang digunakan untuk mengakses apakah muka dari teman-teman itu sama dengan muka yang ada di KTP gitu. Oke, teman-teman ketik aja sscsn.bkn.go.id. Oke, setelah itu teman-teman ambil saja ini ya yang ada checklist hijau namanya sscsn ASN karir. Nah, teman-teman klik, nanti teman-teman langsung dimasukkan di halaman ini ya. Nah, di sini itu ada beranda di aplikasi atau di web di sscsn.bkn.go.id. Nah, ini ada rumah atau beranda ya. Alur, pertanyaan umum, meja bantuan, dasar hukum, undang dokumen. Nah, ini ya bagi teman-teman yang setelah mendaftar akun, setelah itu mau mendaftar formasi, teman-teman bisa ya lihat di sini formasi apa yang kira-kira cocok dengan lulusan teman-teman. Misalnya lulusan teman-teman itu cuma misalnya baru S1 ya, teman-teman cari S1 apa, nanti di instansi apa teman-teman mau mendaftar. Nanti di sini lengkap ya. Jadi di sini ada tingkat pendidikan, program studi, cari instansi dan semua jenis pengadaan dari ada CPNS, dari P3K dan sebagainya. P3K kan P3 ada 3 ya, P3K teknis, P3K guru, sama P3K tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya itu teman-teman pilih ini ya, yang di bagian kanan buat akun. Karena kan teman-teman masih belum punya akun. Kalau yang sudah berhasil daftar, teman-teman langsung pilih di masuk. Nah, ini buat akun, nanti teman-teman langsung berbentuk begini ya. Ini yang terbaru. Jadi misalnya teman-teman yang masih yang belum berbentuk begini ya, berarti masih di tahun 2022. Ini yang terbaru ya di tahun 2023. Pendaftaran akun SSCSN 2023. Langkah pertama itu pengecekan identitas. Nah, ini simulatornya sama ya seperti kakak yang bahas kemarin. Sama ya, pertama itu pengecekan KTP, kartu keluarga, sampai nanti di email aktif, baru ini ya kode akses. Kalau sudah teman-teman lanjutkan aja. Oke, nah ini ada beberapa problem ya. Misalnya kakak pencet lanjutkan. Nah, kadang teman-teman tidak bisa untuk akses di halaman berikutnya atau di langkah kedua. Nah, kedua itu isinya itu mengenai penguploadan KTP sama swafoto. Nah, ini kadang bermasalah ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah bisa. Nah, jadi teman-teman yang misalnya belum bisa masuk, teman-teman bisa langsung aja menggunakan internet yang bagus. Dan kalau bisa itu di hari-hari teman-teman atau pesaingnya teman-teman itu masih tidur, kayak jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam atau dan sebagainya. Intinya di saat pesaingnya teman-teman itu masih tidur, teman-teman bisa langsung daftar aja. Nah, ini sudah masuk ya di halaman kedua. Ini pendaftaran lengkapi data. Kanik sudah ada semua ya, Sudal, oke. Ini kabupaten atau kota lahir ya. Kota lahir. Berarti kabupaten atau kota lahir. Sesuai dengan ijazah, berarti sini Bantaeng ya.
Berarti diisi aja ya di sini ya. Oke, pilih jenis kelamin ya, pria atau wanita boleh. Saya itu KTP, teman-teman langsung ambil saja di filenya. Oke, kita cari filenya ini ya. Upload. Kalau sudah, berkas harus memiliki. Nah, jadi berkas untuk KTP itu harus 200 KB ya, minimal 200 KB. Nah, kalau misalnya teman-teman masih tinggi, teman-teman bisa dikurangi ya dengan cara nanti di ada web yang teman-teman cari kompres ya namanya, kompres nilai daya serap di aplikasinya teman-teman. Jadi nanti ada namanya kompres JPEG namanya, kompres JPEG. Nah, teman-teman cari saya di Google kompres JPEG, setelah itu langsung drop. Setelah drop, teman-teman langsung akan dapatkan kompres sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Nah, selanjutnya KTP ya. Tadi maksimal ya 200 KB. Kalau kurang kalau lebih, teman-teman kompres saja di web-web yang ada di Google yang gratis ya. Nah, selanjutnya adalah ambil foto. Nah, ambil foto kadang ini ya yang terjadi itu kalau ambil foto ada ini ya tulisannya daftar sscsn.co.id, ada webcam ya error. Jadi ini laptopnya teman-teman kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan web. Nah, ada error di bagian kameranya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisanya teman-teman bisa swap foto. Yang pertama itu mungkin kameranya teman-teman itu tidak bisa mengakses webnya ya pertama. Karena mungkin kapasitas dari kameranya teman-teman kurang ya. Selanjutnya jaringannya teman-teman kurang bagus. Nah, jadi jaringan juga perlu ya, karena semakin banyak yang akses web ini, jadi semakin lalot juga. Jika kakak sarankan tadi, teman-teman mengakses di web ini tuh tengah malam aja ya, yang pesaingnya teman-teman yang atau yang mengakses aplikasi ini itu masih atau web ini tuh masih sedikit gitu. Nah, ini kakak juga khususnya di bagian ini web. Tapi karena memang ini kan pagi, saya buat pagi jam 9 baru saya buat, jam 10 baru kakak buat 10 Wita, jadi memang masih banyak yang akses, jadi untuk foto masih belum bisa ya. Nah, masih belum bisa. Nah, jadi susah ya, masih belum bisa. Fotonya masih belum bisa. Nah, kita lanjut aja di kata sandi. Kata sandi sembarang ya. Kita boleh ambil dari ini atau boleh kita buat secara manual, misalnya ya, manual aja. Kita buat secara manual, konfirmasi kata sandi. Oke, pertanyaan pengaman. Nah, ini pertanyaan pengaman itu yang teman-teman misalnya ingat gitu. Nanti kan kalau misalnya teman-teman passwordnya lupa, nanti terreset, teman-teman harus akan ditanyai oleh pihak Google mengenai beberapa pertanyaan dan harus benar ya supaya bisa mereset passwordnya teman-teman. Misalnya nama penyanyi favorit, misalnya sini Iwan Fals ya misalnya. Pertanyaan kedua misalnya untuk hidup. Misalnya ini tidur. Oke, jadi bebas ya. Intinya jawab pertanyaan yang diajukan Google, teman-teman bisa jawab yang sama persis gitu ya. Itu kode CAPTCHA. Jadi A334. Nah, ini masih belum ya, karena ini masih fotonya masih belum bisa karena kakak membuat video ini di pagi hari yang banyak akses, jadi masih belum bisa ya. Oke, jadi setelah itu kita lanjutkan coba ya, bisa enggak tanpa foto? Enggak bisa ya, jadi harus pakai foto ya. Karena ini fotonya enggak bisa ya, kita terpaksa enggak bisa lanjutkan ya di langkah ketiga. Nah, langkah ketiga sebenarnya kakak sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya, kakak sudah jelaskan. Setelah ini lanjutkan ada kalau langkah ketiga kalau saya mengisi informasi ya, jadi teman-teman isi aja sesuai dengan video-video sebelumnya kakak. Jadi bagi teman-teman yang sudah sampai di langkah ketiga dan bingung untuk mengisi, teman-teman langsung cari video kakak ya di sebelum-sebelumnya, kakak sudah jelaskan. Itu simulatornya dan sama persis ya, cuma beda kop-kopnya cuma beda ini ya, cuma berbeda ini, tapi semuanya sama, dari alurnya semua sama. Jadi teman-teman ikuti saja, oke? Mungkin video ini cukup jelas ya, dan ini mungkin akhir dari pendaftaran CPNS tahun 2023 yang kakak bahas mengenai cara buat akun ya. Jadi teman-teman yang masih bingung dan masih ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisa mungkin ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang misalnya KTP-nya masih belum bagus, teman-teman perbaiki dari sekarang karena untuk pendaftaran masih lama. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada kesalahan di KTP, misalnya belum ada belum ada
predikatnya teman-teman isi dari sekarang ya, karena masih lama. Oke. Jadi nomor poin ketiga ya, ini kita pendaftaran formasi. Jadi di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume ya. Jadi teman-teman harus dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, sama resume. Nanti ketika teman-teman sudah sampai di bagian resume, teman-teman sudah mendapatkan kartu identitas ya. Dan ketika sudah lolos, kartu itu digunakan untuk seleksi kompetensi atau SKD gitu ya. Nah ini teman-teman kan sebelumnya tadi di jenis seleksi teman-teman sudah milih CPNS ya. Jadi saya di kakak memberikan tutorial untuk teman-teman yang mengambil di bidang CPNS. Kalau P3K guru nanti teman-teman ambil saya ya, di sebelumnya jenis seleksi itu P3K guru atau P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya itu pilih instansi. Teman-teman kalau S1 itu lebih banyak ya, jadi berbeda dengan lulusan SMA. Kalau SMA itu lebih kecil kemungkinan terbukanya untuk lulusan SMA. Tapi kalau untuk S1, S2 maupun D3 itu banyak sekali ya. Nah, kita ambil saja di sini ya. Misalnya itu kita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini pendaftarannya itu dari 20 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Jadi sekitar masih ada ya 3 mingguan lah. Teman-teman nanti akan disuruh atau diberi waktu dari instansi untuk mengisi formulir ini. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya loading begini ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana kalau pengisian di formasi atau pengisian di jenis seleksi itu loading kayak gini ya. Teman-teman jangan khawatir. Nah ini belum ya, mau tunggu, teman-teman langsung refresh saja. Oh, berarti ini gara-gara internetnya kakak tidak masuk ya, jadi ini internetnya jaringannya jelek, jadi kita sambungkan ulang. Oke. Nah, jadi semua faktor yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengisi di akun SSCSN itu sebenarnya di bagian jaringannya. Jadi teman-teman perhatikan jaringannya teman-teman baik. Kalau bisa menggunakan atau berada di warkop lebih bagus, atau di kafe yang mempunyai wifi yang cukup kencang gitu ya. Oke, kita sambungkan dulu ya kembali. Saya kasih masuk dulu wifi ya. Oke. Jadi teman-teman ya kalau misalnya yang banyak bertanya mengenai jaringan atau yang tidak bisa mengedit dan sebagainya, itu sebenarnya faktor jaringannya. Kayak kakak tadi baru-baru ya, gara-gara jaringan jadi tidak bisa memilih dan itu loadingnya lama. Jadi teman-teman perhatikan jaringan ya. Nah ini pilih instansi tadi, kita pilih di hukum dan hak asasi manusia, pilih formasi ya. Kita umum, disabilitas, putra putri Papua atau lulusan terbaik ya. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, teman-teman mau pilih mana yang terserah ya. Kalau umum ya pilih umum ya, kalau tidak masuk di lulusan terbaik sama putra putri Papua Barat. Pilih. Nah jadi kalau ketika teman-teman sudah mengiyakan sebuah formulir ya, jadi akan tertulis ulang ya. Jadi segini artinya teman-teman sudah mau memilih di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis formasi umum itu. Nah pendidikan terakhir, karena teman-teman lulusan S1 ya, kita ambil saja ini S2 ya. Jadi banyak S2 juga yang ini yang terbuka. Nah ini S2 semua ya untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini lulusan S2 semua yang lagi dicari ya. Jadi kita misalnya lulusan S2 dari ilmu hukum, kita ambil. Oke, pilih jabatan berarti asisten ahli dosen. Kita ambil lokasi kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM. Jadi ini teman-teman tinggal pilih aja ya, pilih ya. Jadi teman-teman tidak bisa memilih lokasinya, teman-teman tidak bisa, jadi teman-teman memilih aja. Nah, ketika teman-teman misalnya lagi ini ya, tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman inginkan, boleh diulang ini, klik ulang, ganti instansinya. Saya itu teman-teman pilih di bagian pendidikannya. Saya itu teman-teman cari lokasi formasi apakah sesuai dengan teman-teman yang akan minati atau tidak ya. Jadi ketika teman-teman masih tidak serk ya dengan jawabannya, boleh diulang dari awal, oke? Selanjutnya itu lokasi ujian. Nah, dari misalnya teman-teman sekarang masih berada di Indonesia, teman-teman bisa pilih dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman masih di luar ya, entah itu kuliah lagi sementara kuliah S2 atau lagi sementara kuliah S1, teman-teman pilih di luar negeri. Oke, lokasi tes kita bebas ya membeli yang lokasi paling terdekat teman-teman apa. Misalnya teman-teman paling terdekat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Tulis saja. Jadi Mandiri Kemenham Sulawesi Selatan. IPK-nya misalnya IPK-nya 4, teman-teman itu 4. Berjasa misalnya kita asal dulu ya.
Oke, kita lulus misalnya tahun 2022 ya. Wah. Nah, jenis PT misalnya teman-teman lulusnya di mana? Kalau di dalam negeri, teman-teman tulis dalam negeri. Kalau luar negeri, di luar negeri. Kalau luar negeri itu selain Indonesia ya. Kalau dalam negeri itu lokal. Nah, sini dalam negeri tanggal ijazah misalnya teman-teman tulis saja ini ya 14 misalnya ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin ya. Oke, nah ini ya Universitas Hasanuddin ya. Nah ini ada tah. Jadi teman-teman ketika sudah mengetik, tunggu loadingnya ya teman-teman. Kalau sudah loading langsung diisi. Nama PT sesuai ijazah. Misalnya, berarti sama ya. Kita copy aja. Copy. Oke, baru ini teman-teman pilih jurusan apa, lulusan di tadi S2 hukum ya. Teman-teman misalnya di sini tulis dari profesinya apa teman-teman tadi? Ilmu hukum ya. Mana ilmu hukum? Mana ilmu hukum ya? Mana ilmu hukum? Nah ini ya ilmu hukum S2. Nah, ketika teman-teman sudah ngambil nama prodi, tulis akreditasnya kan di sini sudah otomatis ya akreditasnya A di sini. Jadi teman-teman tulis saja di sini A unggul. Sesuaikan dengan ini ya, data dari Kemendikbud ya. Ini, makanya data ini data berasal dari ini ya. Nanti teman-teman kalau belum tahu akreditas program studi sebenarnya tidak perlu mencari ya karena sudah ada dari pihak studinya atau pihak dari Kemendikbudnya ya. Atau panitia BKN-nya juga sudah mempersiapkan. Ini langsung dapat dari surat pengeluaran ya keputusan itu nomor 4074 garing SK garing ban garis datar PT garis akred garis M garis Romawi 10 garing 2019. Jadi ini pengeluaran surat terbaru untuk program akreditas program studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin ya. Kalau sudah ini teman-teman isi aja ini ya. B kecil ya, B5EF. Kalau sudah teman-teman langsung lanjutkan aja. Nah ini untuk teman-teman kalau S2 ya, S2. Nah kalau misalnya teman-teman S1 misalnya, kita coba cari ulang. Nah kita cari yang lulusan S1, misalnya di kita Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah pilih formasi umum ya. Nah kita pilih lagi. Oke, pendidikan. Ini ada S1 enggak, kita cari ada S1 enggak. Oh dia dari mulai S2 sampai S3 ya. Jadi tidak ada untuk S1 untuk di Kementerian Agama. Kita ulang lagi cari yang S1 BIN. Nah, kalau BIN kayaknya ada ya karena saya pernah kemarin video sebelumnya kakak sudah review ya. Kalau BIN itu ada lulusan SMA, S1 sama S2 ya. Kita coba periksa. Ini masih loading ya, berarti kita coba lihat di ini jaringan, masih aman, berarti masih loading memang ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalnya masih bingung ya dengan apapun yang kakak jelaskan, teman-teman langsung aja di kolom komentar, kakak akan menjawab ketika kakak pegang HP, kakak baca YouTube Studio, kakak akan balas secara cepat ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya gitu ya. Bisa jadi kakak jelaskan di secara chat, bisa jadi kakak langsung buatkan video ya, tergantung requestnya teman-teman. Semakin banyak like, semakin banyak request, kakak akan buat videonya, oke? Nah misalnya pilih pendidikan, nah ini ada jurusan, ada SMA ya, ada SMA, ada D3 juga, ada lagi D4 ya, ada lagi S1, banyak ya. Ini untuk BIN ya, BIN itu paling banyak di sini ya. Nah paling banyak, dan ada SMA, D3 banyak ya. Ada lagi di jurusan ini banyak ya dari jurusan yang lain. Jadi ini misalnya akuntansi, teman pilih akuntansi saja ya. Misalnya kita ambil di ilmu hukum pidana ya, hukum pidana. Nah selanjutnya teman-teman pilih jabatan aja. Jabatan ini di sini itu ada penelaah teknis intelijen. Teman-teman pilih aja. Lokasi kerja ada dua ya, antara subbagian bantuan hukum, bagian advokasi biro humas hukum, organisasi dan tata laksana, sekretariat utama, atau di bagian bawah ini ya. Kita ambil bawah,
Nah, ujian dalam negeri ya, ujiannya pilih lokasi tes yang paling dekat ya, misal Makassar 1. IPK-nya teman-teman misalnya 4, ijazahnya bebas ya, tergantung nomor ijazahnya teman-teman. Dan lulus tahun ketika teman-teman sudah diwisuda ya, 2019. Ini jenis PT, ini tanggal PT, oke. Jenis PT-nya dari luar atau dalam negeri ya, nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Misalnya ya, Universitas Hasanuddin. Nah, jenis nama PT ulang lagi, kita tinggal copy aja. Oke, nama prodi misalnya S2, misalnya S1 tadi apa? Hukum pidana ya. Nah, ini kita sesuaikan saja di hukum pidana ya. Misalnya hukum pidana itu berada di prodi misalnya ya, misalnya di hukum administrasi negara atau di ilmu hukum misalnya ya. Masuknya itu teman-teman tulis saja. Itu akreditasnya itu dia U ya. Di sini U, jadi teman-teman tulis saja lainnya ya. Oke. Itu baru teman-teman pilih kode aksesnya. Oke. Jadi untuk SA, kalau misalnya teman-teman lagi ini ya, lagi untuk pendaftaran S1 maupun S2 maupun D3, teman-teman tinggal cari aja di semua formasi yang ada ya. Jadi teman-teman tidak usah melihat di semua aplikasi yang lain lah, tidak usah. Teman-teman langsung masuk di jenis formasi untuk memilih kira-kira teman-teman itu cocok di bagian mana gitu, di bagian instansi mana yang mencakup beberapa jumlah peserta, jumlah penerimaan begitu. Jadi teman-teman langsung cari di sini aja ya, instansi, cari di bagian jabatannya teman-teman sama pendidikannya, cocok dah sama pendidikan lulusannya teman-teman. Oke ya, mungkin pengisian formasi kakak selesaikan untuk ini ya. Jadi teman yang lulusan S1, S2 maupun D3 silahkan ikuti tutorial ini, kakak rasa sudah jelas ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman kalau ada bertanya silahkan di kolom komentar, karena kakak tidak membatasi semua ekspresinya teman-teman. Jadi kakak persilakan dengan hormat ya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.